Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang tentunya untuk teman-teman yang bergabung dan menonton video kita pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok pemberdayaan masyarakat nelayan, tepatnya kelompok 1 pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kali ini berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami, menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan nelayan. Sebelum kita masuk kepada penjelasan ataupun hasil dari diskusi kelompok kami, terlebih dahulu izinkan kami mengenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Angelina Safitri dengan NIM 23042115. Yang kedua, Safira Dina Armadan dengan NIM 23042079. Yang ketiga ada Apriani Rahayu dengan NIM 23042015. Lalu ada Zaratunisa dengan NIM 23042101. Lalu ada saya sendiri, Dewi Marintat dengan NIM 21042016. Lalu ada Fadel Fajrin Yunis dengan NIM 21042267. Lalu juga ada yang terakhir rekan kita ada Muhammad Zidanin Hazid dengan NIM 21042174. Nah, pada sesuai judul kita kali ini yang akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Adapun latar belakang kami dalam berdiskusi kali ini ialah karena pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi penangkapan ikan yang masih sederhana, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Padahal Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya kekuatan kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk mendukung perekonomian masyarakat nelayan. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala yang dihadapi nelayan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Nah, oleh karena itu, di sini kita diperlukan program pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, akses permodalan, serta dukungan kebijakan pemerintah agar masyarakat nelayan mampu meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan taraf hidupnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dari latar belakang tadi, maka tersusunlah beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan pemberdayaan masyarakat nelayan dari masa ke masa. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dalam konteks kapasitas. Lalu yang ketiga, pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mendorong partisipasi, serta adanya pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mewujudkan kemandirian. Lalu untuk poin kelima, pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan terakhir, nanti akan ada pembahasan terkait perkembangan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam transformasi sosial. Dan untuk itu, kita akan langsung masuk. Sebelum kita masuk yang pertama, kita akan mengetahui dulu tentang tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan pemberdayaan masyarakat nelayan dari masa ke masa, serta perubahan pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lalu adanya pemahaman ataupun memahami pemberdayaan masyarakat nelayan dalam konteks pengembangan kapasitas melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat pesisir. Yang ketiga, tujuan dari kegiatan kali ini menganalisis peran pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses pembangunan dan pengambilan keputusan, menjelaskan kontribusi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat nelayan. Yang kelima, mengidentifikasi melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat perkembangan, serta yang terakhir, mengetahui perkembangan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mendorong transformasi sosial yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. Untuk itu, kita akan langsung masuk ke materi pertama terkait perkembangan pemberdayaan nelayan dari masa ke masa. Untuk itu, kepada teman-teman yang akan memaparkan materi, disilahkan.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Angelina Safitri. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pemberdayaan masyarakat dari masa ke masa. Nah, pada periode awal pembangunan, itu pemerintah awalnya lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi, permodalan, teknologi perikanan, dan juga infrastruktur perikanan. Nah, fokus utama saat itu adalah meningkatkan produksi perikanan melalui bantuan perahu, alat tangkap, subsidi BBM, pembangunan pelabuhan perikanan, dan penyediaan kredit usaha. Nah, pendekatan ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi, tetapi ini belum mampu menyelesaikan masalah ketergantungan nelayan terhadap tengkulak dan juga bantuan pemerintah. Nah, memasuki periode reformasi dan desentralisasi, perhatian mulai bergeser pada pemberdayaan kelembagaan SDM, pendidikan, kemitraan usaha, serta pemasaran hasil perikanan. Nah, nelayan mulai didorong untuk membentuk kelompok usaha bersama, koperasi, dan juga organisasi nelayan. Pada periode ini muncul kesadaran bahwa kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil tangkapan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha dan memperkuat posisi tawar dalam rantai ekonomi perikanan. Nah, sejak tahun 2010 sampai hingga sekarang, pemberdayaan berkembang lebih luas, mencakup literasi keuangan, pengolahan hasil perikanan, perlindungan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, generasi muda, dan sampai akses informasi serta pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, ancaman perubahan iklim, menurunnya sumber daya ikan di beberapa wilayah, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Sehingga nelayan kini tidak hanya dipandang sebagai produsen ikan saja, tetapi juga sebagai pelaku usaha pengelola sumber daya pesisir dan juga aktor pembangunan lokal. Nah, kritik terhadap perkembangan pemberdayaan nelayan, yang pertama ini ada regenerasi nelayan masih lemah, yang dimana banyaknya generasi muda pesisir itu memilih bekerja di sektor lain karena profesi nelayan itu dianggap kurang menjanjikan. Kemudian ada aspek lingkungan menjadi prioritas kedua, yang dimana program pemberdayaan ini masih sering menitik beratkan pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem laut. Kemudian yang ketiga ada akses komunikasi dan juga informasi yang masih lemah. Nah, untuk solusi yang diberikan, mungkin pemberdayaan dapat dilakukan melalui penguatan regenerasi nelayan, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, dan perluasan akses informasi serta teknologi. Regenerasi nelayan didorong melalui program bagi generasi muda agar tertarik pada sektor kelautan dan perikanan. Aspek lingkungan diperkuat juga dengan penerapan praktik perikanan berkelanjutan, serta pengembangan sumber pendapatan alternatif yang ramah lingkungan. Sementara itu, akses komunikasi dan informasi dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta pelatihan keterampilan digital. Nah, dengan demikian, nelayan tidak hanya memperoleh bantuan usaha, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, berwawasan lingkungan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angelina Safitri atas penyampaian materi yang pertama. Lalu kita akan langsung masuk ke materi kedua terkait pemberdayaan masyarakat dalam konteks kapasitas yang akan disampaikan oleh Zidan. Untuk itu kepada Zidan, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat nelayan dalam konteks kapasitas. Berdasarkan beberapa bentuk pemberdayaan, sebagian besar program pemerintah itu masih berorientasi pada peningkatan akses sumber daya, bantuan alat, modal, subsidi, bukan pada peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Akibatnya, nelayan menerima bantuan namun belum tentu mampu mengelola bantuan tersebut. Ketergantungan pada pemerintah masih tinggi, sedangkan kemandirian belum terbentuk secara optimal. Bentuk-bentuk pemberdayaan nelayan tersebut berhasil meningkatkan akses nelayan terhadap sumber ekonomi. Hal ini juga berdampak membantu nelayan memperoleh akses pembiayaan. Selain itu, kegiatan dapat meningkatkan kemampuan organisasi nelayan serta wawasan dan kemampuan adaptasi. Hal ini juga membuat terbukanya akses pasar dan jaring usaha yang turut berpengaruh dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kegiatan tersebut juga berdampak meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan, sehingga mengurangi kerentanan ekonomi dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas adaptasi lingkungan, serta membangun kapasitas pengelolaan sumber daya, walaupun program sering kurang menarik bagi pemuda. Next. Di mana hal ini mempunyai kritik dasaran. Yang pertama yaitu kritik
Banyak program masih bersifat bantuan sesaat dan kelompok nelayan hanya aktif saat ada bantuan yang menyebabkan ketergantungan. Banyak nelayan kesulitan mengakses kredit karena administrasi yang rumit. Kemitraan sering tidak seimbang, pembangunan sering top-down dan masih dianggap program tambahan. Posisi tawar nelayan masih lemah, teknologi sering diberikan tanpa pelatihan memadai, sedangkan pelatihan sering bersifat formalitas. Masih terbatas pada penyuluhan jangka pendek, banyak nelayan belum membedakan keuangan usaha dan rumah tangga. Perempuan masih sering dianggap pelengkap, sering tidak sesuai potensi lokal. Yang pastinya masih dominan pendekatan instruksi, yaitu kesenjangan digital masih tinggi, informasi sering tidak menjangkau nelayan kecil, kebijakan sering dibuat tanpa melibatkan nelayan, dan banyak nelayan yang masih menjadi objek pembangunan. Lalu solusi menurut kami yaitu pertama, adanya pelatihan literasi keuangan dan pendampingan pencatatan keuangan sederhana. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan, pengelolaan bersama, serta penguatan komunitas. Yang tiga, pelatihan penggunaan teknologi dan pendampingan lapangan secara digital. Yang keempat, program pendidikan berkelanjutan dan sekolah lapangan nelayan. Yang kelima, pelatihan pemasaran digital dan operasi pemasaran. Selanjutnya yaitu pelatihan produksi, branding, dan sertifikasi. Integrasi teknologi, startup, dan ekonomi kreatif kelautan. Dan yang terakhir yaitu pemetaan potensi wilayah sebelum program. Baik, terima kasih. Itu untuk materi yang kedua, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Zidan atas pemaparan materi yang kedua. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, di mana pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi nelayan yang akan disampaikan oleh Ayu. Untuk itu kepada Ayu, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu materi pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi nelayan. Pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi nelayan merupakan upaya untuk meningkatkan keterlibatan nelayan dalam setiap proses pembangunan pesisir, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Peningkatan partisipasi tersebut dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan nelayan yang memperkuat organisasi dan kelompok nelayan sebagai wadah kerjasama, pembelajaran, serta penyampaian aspirasi. Selain itu, pemberdayaan kemitraan usaha memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna memperoleh akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pasar, dan informasi. Di samping itu, pemberdayaan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat nelayan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam berorganisasi, memimpin, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya ketiga bentuk pemberdayaan tersebut, partisipasi nelayan dalam pembangunan dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pengembangan usaha perikanan, memperkuat posisi nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Adapun kritik dan solusi. Kritik ketika model pemberdayaan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi nelayan, namun masih menghadapi berbagai kendala. Pemberdayaan kelembagaan sering terkendala oleh rendahnya partisipasi anggota dan lemahnya manajemen organisasi. Pemberdayaan kemitraan usaha masih menghadapi ketimpangan posisi antara nelayan dan mitra sehingga manfaat kerjasama belum optimal. Sementara itu, pemberdayaan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat nelayan seringkali belum berjalan secara maksimal, karena keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan masih bersifat formalitas. Kemudian adapun solusi, diperlukan penguatan kapasitas organisasi melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, pengembangan kemitraan yang adil dan transparan, serta peningkatan pendidikan kepemimpinan dan ruang partisipasi yang lebih terbuka bagi nelayan. Dengan demikian, nelayan dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan, memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ayu untuk pemaparan materi yang ketiga. Lalu kita akan masuk ke materi yang keempat terkait pemberdayaan masyarakat nelayan dalam membangun kemandirian yang akan disampaikan oleh Saudara Vira. Untuk itu kepada Vira disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan dalam membangun kemandirian. Pemberdayaan masyarakat nelayan berperan penting dalam membangun kemandirian masyarakat pesisir, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pengelolaan usaha. Nah, kemandirian tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses modal, penguatan pemasaran, pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan usaha alternatif untuk menambah pendapatan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan teknologi membantu nelayan mengelola usaha secara lebih efektif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemandirian nelayan juga didukung oleh kelembagaan yang kuat, seperti kelompok nelayan dan koperasi, yang dapat memperkuat kerjasama, posisi tawar, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan mengelola pembangunan pesisir secara berkelanjutan. Next. Nah, pemberdayaan nelayan dalam membangun kemandirian juga masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya yaitu program pemberdayaan yang seringkali bersifat top-down, sehingga kurang melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, bantuan yang diberikan umumnya berfokus pada aspek fisik seperti peralatan dan kapal. Sementara, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen usaha, dan akses pasar masih kurang mendapat perhatian. Keterbatasan pendidikan, akses terhadap modal, serta ketergantungan pada tengkulak juga menyebabkan nelayan sulit mencapai kemandirian ekonomi. Akibatnya, banyak nih program yang tidak berkelanjutan karena masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya pendekatan pemberdayaan yang lebih partisipatif dengan melibatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, pemerintahan, dan pelatihan keterampilan, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pengolahan hasil laut agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Akses permodalan yang mudah dan berbunga rendah juga diperluas melalui koperasi atau lembaga keuangan yang ramah nelayan. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan perusahaan akses pasar dapat membantu mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Lanjut next. Nah, materi selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan keadilan sosial tentunya bagi masyarakat pesisir melalui peningkatan akses terhadap berbagai sumber daya dan kesempatan pembangunan. Pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan dukungan ekonomi berupa bantuan modal, akses kredit, penguatan pemasaran hasil perikanan, serta diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Selain itu, pemberdayaan juga mencakup aspek sosial melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan perempuan nelayan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara lebih merata. Di samping itu, pembentukan kelompok nelayan dan koperasi menjadi sarana yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Pemberdayaan di bidang teknologi dan informasi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi nelayan untuk mengakses teknologi penangkapan ikan, informasi cuaca, dan pemasaran digital yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Nah, tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan saat ini, pemberdayaan masyarakat nelayan juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan. Nah, dengan demikian, pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, tapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Next. Nah, meskipun berbagai program pemberdayaan nelayan telah dilaksanakan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Program pemberdayaan seringkali lebih berfokus pada pemberian bantuan fisik dibandingkan penguatan kapasitas masyarakat, sehingga sebagian nelayan masih bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, akses terhadap program belum sepenuhnya merata karena nelayan kecil, perempuan nelayan, dan masyarakat pesisir di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh modal, informasi teknologi, dan pelatihan. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemberdayaan nelayan ini perlu diarahkan pada penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan keterampilan, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan nelayan agar masyarakat ini mampu berkembang secara mandiri. Nah, selain itu, nelayan perlu juga dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, dalam perencanaan hingga evaluasi dalam program, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerataan akses terhadap modal, informasi, dan pasar juga harus menjadi prioritas agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok nelayan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Vira yang sudah menyampaikan sekaligus materi yang kelima tadi terkait perkembangan masyarakat nelayan untuk mewujudkan keadilan sosial. Lalu materi ke-6 kita kali ini akan berkaitan tentang perkembangan pemberdayaan nelayan dalam transformasi sosial yang akan disampaikan oleh Caca. Untuk itu kepada Caca disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi 6 yaitu tentang perkembangan pemberdayaan nelayan dalam transformasi sosial. Transformasi sosial nelayan merupakan perubahan mewujudkan kehidupan yang lebih maju, mandiri dan sejahtera melalui peningkatan kapasitas individu, kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan membantu nelayan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berwirausaha. Selain itu, pemberdayaan kelembagaan melalui kelompok nelayan, koperasi, dan organisasi masyarakat pesisir memperkuat kerjasama, partisipasi, serta akses terhadap berbagai sumber daya dan program pembangunan transformasi sosial. Juga didukung oleh pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta GPS, serta aplikasi cuaca dan pemasaran digital yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta aktivitas pasar. Dengan demikian, pemberdayaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan teknologi menjadi faktor utama dalam mendorong masyarakat nelayan menjadi lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Adapun kritik dan solusinya, yang pertama kritik. Meskipun program pemberdayaan nelayan telah memberikan dampak positif terhadap transformasi sosial masyarakat pesisir, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, yaitu program pelatihan sering bersifat jangka pendek tanpa pendampingan berkelanjutan sehingga hasilnya kurang optimal. Selain itu, lemahnya manajemen dan kepemimpinan kelompok menyebabkan berbagai kelompok nelayan kurang aktif, serta program berakhir. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga belum merata karena rendahnya literasi digital serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah pesisir. Karena itu, pemberdayaan nelayan perlu lebih berfokus pada keberlanjutan agar perubahan sosial yang diharapkan dapat tercapai serta optimal. Selanjutnya yaitu solusi. Diperlukan peningkatan efektivitas pemberdayaan nelayan perlu dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur, teknologi, dan komunikasi. Dengan demikian, pemberdayaan nelayan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sekaligus memperkuat transformasi sosial secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Caca yang telah menyampaikan materi ke-6 kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya dari banyaknya materi dapat kita simpulkan bersama ya terkait dengan pemberdayaan serta bagaimana dalam konteks kapasitas ataupun transformasi sosial. Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan proses yang terus berkembang dari waktu ke waktu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. Dalam konteks kapasitas, pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan nelayan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, pemberdayaan juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam setiap proses pembangunan sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan, diharapkan mampu mencapai kemandirian ekonomi dan sosial, mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Pemberdayaan juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan. Pada akhirnya, model perkembangan pemberdayaan masyarakat nelayan seharusnya mendorong terjadinya transformasi sosial yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan, kesadaran, kapasitas, dan posisi tawar masyarakat nelayan dalam kehidupan sosial ataupun ekonomi. Dan berdasarkan dari 6 pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita, ada satu pertanyaan yang belum terjawab terkait lalu apakah konsep yang sesuai terkait pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang nelayan mendapatkan satu konsep pemberdayaan nelayan yang mungkin untuk menjawab pertanyaan ataupun materi dari ke-6 tadi, di mana menurut kelompok kami, pemberdayaan yang tepat ialah konsep pemberdayaan nelayan berkelanjutan yang berbasis kapasitas dan partisipatif.
di mana gagasan utamanya pemberdayaan nelayan tidak cukup hanya memberikan bantuan alat, modal, ataupun subsidi, tapi harus dimulai dari peningkatan kapasitas, lalu kemudian mendorong partisipasi aktif sehingga tercipta kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Alur konsepnya dimulai dari penguatan kapasitas, di mana akan meningkatkan kemampuan nelayan melalui literasi keuangan, pelatihan, teknologi, pemasaran, lalu juga penguatan manajemen kelompok. Lalu peningkatan partisipasi nelayan harus dilibatkan dalam setiap perencanaan program, pelaksanaan, hingga tentunya nanti ke evaluasinya. Dan yang ketiga, pembentukan kemandirian. Partisipasi yang tinggi akan menghasilkan kemampuan mengelola usaha sendiri, kemampuan mengambil keputusan, tidak bergantung pada pemerintah, serta diversifikasi sumber pendapatan. Lalu yang keempat, alurnya mewujudkan keadilan sosial, hingga nanti akan diakhiri dengan transformasi sosial, di mana perubahan sosial masyarakat nelayan itu terlihat dalam pola pikir yang lebih modern, melek teknologi, lalu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Itu dia mungkin konsep ataupun saran terkait yang bisa kita berikan untuk pemberdayaan nelayan yang lebih baik tentunya. Dan itu juga penyampaian materi dari kelompok 1 khususnya di pemberdayaan masyarakat nelayan. Terima kasih untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video presentasi kami hari ini. Tentunya banyak kekurangan, banyak salah ataupun baik kata-kata ataupun tindakan yang mungkin tidak sengaja terjadi pada presentasi kali ini. Banyak maaf dari kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan ditutup kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.